pada malam hari ini dalam rangka konferensi pers menyikapi apa yang telah tadi siang dilakukan oleh Dirjen AHU. Kami dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, kami telah menyelenggarakan kongres sesuai dengan AD dan ART. Kongres yang kami laksanakan berdasarkan surat yang diusulkan, yang diajukan oleh Kementerian Hukum, Direktorat Administrasi Hukum Umum. Itu pada tahun 2023. Di sana juga dalam surat itu ada beberapa surat, nanti akan dijelaskan oleh Mas Taufik atau oleh Pak Sukum, bahwa pelaksanaan kongres paling lambat dilaksanakan Agustus 2023. Dan itu sudah kami laksanakan. Pelaksanaan kongres pada saat itu juga didukung oleh Kominfo, didukung oleh BSSN, didukung oleh Seknek. Itu juga atas perintah dari Direktorat AHU, Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu. Dan pelaksanaan kongres pada saat itu sesuai dengan AD/ART. Di dalam ART juga disebutkan bahwa tata cara pemilihan dapat dilaksanakan secara elektronik. Jelas itu. Dan surat Kumham juga menyatakan demikian. Nah, ini surat tanggal 3 Maret 2023 tentang penundaan pelaksanaan, bahwa di poin ketiga, dalam rangka mewujudkan, saya bacakan ya, dalam rangka mewujudkan hasil kongres termasuk pemilihan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat INI yang kredibel serta memastikan pemenuhan hak anggota sebagai pemilih, maka kami menginstruksikan pelaksanaan pemilihan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan secara e-voting nasional dengan melibatkan instansi terkait, khususnya dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Surat ini tertanggal 3 Maret 2023 nomor AHU.UM.01.01/147 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai laporan. Nah, pelaksanaan ini sudah kami laksanakan. Dan lagi pula apa yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur tata cara kongres dan secara transparan. Pembentukan tim-tim juga setahun sebelum pelaksanaan kongres itu sudah dilaksanakan. Ada tim verifikasi, tim pemilihan, ada tim UAS, tim pengawas. Dan itu sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu singkat cerita, kira-kira bulan November ada KLB. Ada KLB, Kongres Luar Biasa. Baca di AD/ART. KLB tersebut, KLB di dalam AD dan ART hanya ada 3 agenda. Hanya ada 3 agenda. Tidak ada agenda pemilihan ketua umum. Tapi apa yang dilaksanakan oleh teman-teman KLB yang mengatasnamakan sekian Pengwil, didukung oleh sekian Pengwil, itu kebanyakan suara itu adalah suara anggota, bukan suara Pengwil. Pengwil itu adalah perpanjangan tangan dari pengurus pusat. Pengwil tidak punya hak suara. Baca di AD/ART. Dan pelaksanaan KLB tersebut tidak ada pemilihan ketua umum. Hanya penunjukan ketua umum, pengukuhan ketua umum 1 orang. Sementara di kongres dari Caketum itu ada 3 orang yang mengikuti kompetisi di dalam kongres tersebut. Ini semua saya jelaskan kepada Pak Dirjen pada saat itu. Memang kami tidak kekeh, kami ingin ada rekonsiliasi. Berapa kali kami sudah mengadakan rekonsiliasi pada saat zaman Dirjen Pak Cahyo.
sudah akan rekonsiliasi. Tapi niat kami tidak kokoh harus kami semua, tidak. Yang kami inginkan adalah bahwa roh Ikatan Notaris Indonesia, ADART-nya ini harus kita pertahankan. Jangan mentang-mentang nanti suatu saat akan muncul KLB yang lain. KLB, orang nggak suka tuh bikin KLB jadi ketua umum, nanti bikin KLB lagi, bikin jadi ketua umum. Ini adalah organisasi yang mulia. Sebagai pejabat umum, organisasi profesi sebagai pejabat umum, sebagai notaris, sebagai organ negara. Nah, kami sampaikan. Tapi ada sebagian teman yang menyatakan bahwa KLB ada yang benar dari beberapa penwil situ. Kita orang hukum, kita taat hukum, kita tahu hukum. Perkara ini sudah kita ajukan ke pengadilan TUN, Tata Usaha Negara. Dan saat sekarang ini prosesnya sama-sama dikasasi. Dan pihak KLB sendiri itu adalah penggugat intervensi. Kami mengajukan, kami hormati. Kita sebagai orang hukum, kita ngerti hukum, aturan-aturan hukum. Saya juga minta kalau dengan teman-teman di AHU, hormati hukum. Kita sedang melakukan kasasi, kita tunggu. Apapun keputusan dari pengadilan, apapun keputusan dari kasasi nantinya, kami akan taat. Tidak seperti sekarang, belum ada keputusan, tahu-tahu sudah seolah-olah pihak KLB yang dibenarkan. Jangan begitu caranya. Kami pengen, kita orang hukum, kita tahu hukum. Keputusan nanti di Mahkamah Agung, kalau pihak Kongres salah, fine, kami akan mundur pasti. Tapi kita tahu hukum. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan dari lawyer proses-proses untuk betul yang sudah kita laksanakan. Dan nanti juga dari teman-teman lain akan menjelaskan dari Pak Agung. Dan kemarin juga ada tanggal 23 ya, kita tanda tangani surat kesepakatan. Memang betul, niat kita ini, organisasi ini ya pengen lah ada rekonsiliasi, damai, tidak terjadi apa-apa satu sama lain. Karena kita ini pejabat umum, jangan sampai pecah-pecah. Kesian juga bagi notaris-notaris baru, bagi ALB-ALB yang tertahan pengangkatannya. Kami juga tidak menginginkan itu. Pertama-tama Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (PP) ini Pak Tri Firdaus Akbarsyah beserta dengan Sekum Pak Agung beserta dengan jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya beri judul peristiwa ini bahwa saat ini Ikatan Notaris Indonesia sedang dibegal dengan cara ugal-ugalan. Kenapa saya ingin sampaikan begitu teman-teman? Bahwa kalau kita flashback sejak awal, bagaimana KLB tersebut bisa terjadi, begitu ya. Awal pertama kali penjaringan dilakukan oleh 5 calon, betul? Bukan begitu ya Pak ya? Ya. Dilakukan oleh 5 calon ketua umum, bakal calon ketua umum. Di antara 5 bakal calon ketua umum tersebut, akhirnya terjaringlah 3 calon ketua umum yang ditetapkan dan mengikuti kongres. 2 diantaranya yaitu salah satunya adalah saudara Irfan Ardiansyah. Oke. Nah, ketika terjadi kongres, ditetapkanlah Pak Tri Firdaus sebagai ketua umum, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Taufik, bahwa tidak ada satupun yang merasa keberatan melaporkan atau menyampaikan keberatannya melalui Mahkamah Perkumpulan atau ke pengadilan juga. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba diadakan KLB. KLB tersebut juga tidak sesuai dengan AD dan ART, tidak prosedural. Syarat-syarat KLB tidak dilakukan seperti tadi awal disampaikan oleh Pak Ketum, menyatakan bahwa terkait dengan KLB agendanya tidak dalam memilih ketua umum, betul ya?
Lalu ada juga salah satu syarat harus persetujuan dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Itu juga tidak dilakukan oleh versi KLB. Sehingga kami anggap bahwa KLB tersebut sebenarnya tidak ada. Ini adalah oknum. Ini adalah oknum yang membuat sebuah kegiatan tanpa legalitas. Tapi begitu dewasanya Pak Tri Firdaus beserta dengan jajarannya, karena ingin menjaga roh daripada Ikatan Notaris Indonesia ini, sehingga adanya tawaran rekonsiliasi dan lain-lain tetap diterima, diikuti, dan mendengar apa yang menjadi usulan dari Dirjen AHU beserta dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi hari ini bagaikan petir di siang bolong, muncul sebuah keputusan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dirjen AHU, yang mana ini adalah keputusan yang sangat ceroboh. Bagi kami 100 hari kepemimpinan kabinet dari Pak Prabowo Subianto yang menyatakan ingin mengedepankan hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Hari ini Dirjen AHU memutuskan secara sepihak masuk ke dalam rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, melakukan cawe-cawe di dalam organisasi yang mulia tersebut. Bedanya organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan organisasi lainnya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur di dalam undang-undang hanya satu-satunya sebagai wadah yang menaungi notaris di Indonesia. Sehingga saya melihat ada kesan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk membegal ini, membegal Ikatan Notaris di Indonesia. Hal itu bisa kita lihat. Bayangkan KLB, sebuah kegiatan yang dinamai KLB tersebut dibuka oleh seseorang oknum anggota Dewan Komisi 3. Saya sebut namanya Habibur Rahman. Yang mana itu sudah melanggar etika moral seorang anggota dewan. Sebagai perwakilan daripada rakyat, harusnya seorang anggota dewan mampu untuk melihat apakah KLB tersebut sudah sesuai dengan prosedur, apakah seluruh tata cara, mekanisme dalam menggunakan haknya untuk melakukan KLB tersebut sudah dilewati, sudah dilakukan. Dan bayangkan, hari ini Menteri Hukum kita juga berasal dari partai yang sama. Sehingga saya minta kepada Bapak Prabowo Subianto, ini saatnya Bapak tepati janji Bapak Prabowo. Saya yakin Bapak adalah orang yang negarawan, seseorang yang negarawan, mampu melihat persoalan ini dengan jernih. Saya kira Bapak Presiden tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan hukum atau tidak. Karena saya melihat hari ini kita harusnya berduka karena Kementerian Hukum telah melangkahi atau mengangkangi hukum yang ada. Kalau orang lain menggunakan kata duga, kalau hari ini saya sebut, saya tuduh Kementerian Hukum sedang mengangkangi hukum di Indonesia. Karena gugatan saat ini sedang berjalan, upaya hukum sedang berjalan. Belum ada keputusan, dia sudah ambil keputusan itu. Belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Belum ingkrah, sudah ada keputusan yang melampaui wewenangnya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan, hari ini kita sedang berduka karena hukum di Indonesia sedang dikangkangi oleh Kementerian Hukum itu sendiri. Saya ingin agar Ikatan Notaris Indonesia tetap solid. Saya mendengar berita ini saya yakin ya, seluruh orang-orang yang mengerti hukum, ahli-ahli di luaran sana ketika mengetahui persoalan ini akan bergetar hatinya. Itu kurang lebih kami mohon doa kepada teman-teman, kepada seluruh masyarakat agar Ikatan Notaris Indonesia bisa kembali marwahnya. Terima kasih.